di Jazirah Arab. Terus kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas Yahudi dan Nasrani di kota Mekah. Tentu kita tahu Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi Yahudi itu kan anak cucunya Nabi Yakub, nanti berkembangnya itu di Palestina, sempat di Mesir beberapa lama. Begitu juga Nasrani itu berawal di Palestina. Tapi kenapa kemudian ada penyimak sirah misalnya, kenapa di Madinah kok ada orang-orang Yahudi kan begitu? Bahkan di Mekah itu ada pendeta Nasrani seperti pamannya Khadijah, itu kan juga pendeta Nasrani. Terus nanti di Najran itu ketika Rasul mulai mengembangkan dakwahnya sampai jauh itu, kemudian terjadi perdebatan dengan pendeta-pendeta Bani Najran. Najran itu posisinya di selatannya Mekah. Kok bisa sampai ada Nasrani di sana? Padahal asalnya kan di Palestina. Juga hari ini akan membahas hal itu. Bagaimana penyebaran Yahudi dan Nasrani, terutama di Jazirah Arab. Baik, saya share screen dulu. Kita akan mulai dari mengingat kembali soal genealogi bangsa Arab dan bangsa Israel. Semuanya, baik bangsa Arab maupun bangsa Israel, itu berawal dari satu bapak, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim. Yang Nabiullah Ibrahim ini sebenarnya nanti punya 4 istri sebenarnya. Tetapi yang kemudian menurunkan nabi-nabi itu 2, Sarah dan Hajar. Nanti yang ketiga dan keempat, Keturah dan siapa yang keempat itu tidak menurunkan nabi-nabi. Yang menurunkan nabi-nabi yang 2 ini. Yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail, istri dan anaknya, ke sebuah lembah yang hari ini kita sebut sebagai kota Mekah itu. Nah, hari ini kita akan menceritakan dari istri yang pertama, dari Sarah, yang kemudian lahir Ishak. Ini adiknya Ismail, lebih tua Ismail, karena duluan Ismail rahimnya. Kemudian dari Ishak ini turun Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel inilah, Yakub inilah yang kemudian berkembang menjadi Bani Israel. Yakub memiliki 2 istri, Leah dan Rachel. Ini dua-duanya anaknya Laban. Ini juga dari keturunan nabi-nabi juga. Di dalam syariat yang masih diikuti Nabi Yakub, berarti Nabi Yakub ini mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ini tidak dilarang untuk menikahi kakak beradik. Maka ini Leah dan Rachel ini kakak beradik, dinikahi dalam waktu yang bersamaan dan itu boleh. Tapi nanti aturan itu berubah ketika Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu ya perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu, Rasul itu diutus lengkap dengan syariatnya. Sementara kalau Nabi enggak, Nabi itu menggunakan syariat Rasul sebelumnya. Nah, Nabiullah Ibrahim itu Nabi dan Rasul. Musa itu juga Nabi dan Rasul. Isa itu juga Nabi dan Rasul. Muhammad SAW itu juga Nabi dan Rasul. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW, Rasul terakhir ini diutus, itu sudah menutup risalah-risalah Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau ada risalah-risalah yang memang tidak Allah lanjutkan, misalnya seperti menikahi 2 kakak beradik seperti ini, itu tidak berlaku lagi. Tetapi ada juga risalah yang dilanjutkan, misalnya risalah haji. Risalah haji ini kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, terus Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil seluruh manusia, dan di zaman Rasulullah Muhammad SAW syariat atau risalah haji ini masih dilanjutkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali ke soal Yakub. Yakub memiliki 2 istri kakak beradik, Leah dan Rachel. Sementara nanti Leah itu punya pembantu atau budak tepatnya, itu Zilpah, kemudian dinikahi oleh Yakub juga. Kemudian Rachel juga punya budak, Bilhah, dinikahi oleh Yakub juga. Nah, dari 4 istri ini keluarlah 12 anak Yakub. Dari Leah itu keluar
Ruben, Simon, Lewi, Yuda, Issakhar, dan Zebulon. Dari Rachel keluar Yusuf, Bunyamin. Yusuf ini nanti yang menjadi nabi. Kemudian dari Zilfah muncul Gad dan Aser, Bilhah muncul dan Naftali. Nanti dari Lewi nanti ada Imron, keluarga Imron yang yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Kemudian muncul Musa, muncul Harun. Kemudian dari Yuda nanti turun ke Daud, ke Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, nanti urut-urutannya secara singkat begini. Nabiullah Ibrahim dan Sarah memiliki anak Ishak, Ishak memiliki anak Yakub, yang kemudian nama lainnya adalah Israel, dan Israel ini, Yakub ini memiliki 12 anak yang kemudian disebut Bani Israel. Makanya Bani Israel, karena anaknya Israel. Nah, Israel ini punya anak 12 seperti yang kita sebutkan tadi. Robin, Syamun, Lewi, Yehuda, Daan, Naftali, Gad, Aser, Yasakir, Zebulon, Yusuf, dan Bunyamin. Yusuf ini anak yang paling baik di antara mereka, yang menjadi nabi juga. Kemudian pada suatu hari mimpi disujudi, dihormati oleh 12 bintang, 1 bulan, 1 matahari. Dan ternyata mimpi itu adalah disampaikan kepada Nabi Yakub, bapaknya, bahwa artinya kamu itu akan dihormati oleh seluruh saudara-saudaramu, bahkan oleh orang tuamu juga. Nah, ini saudara-saudaranya nggak suka, seperti kita tahu, terus kemudian dibuang ke sumur, terus kemudian ngakunya sama bapaknya, saudara-saudaranya ngakunya sama bapaknya itu dimakan binatang buas. Terus kemudian seperti kita tahu, ditemu oleh kafilah yang mau pergi ke Mesir. Ini posisinya kan di Palestina ya. Ditemu terus dibawa ke Mesir. Di Mesir dijual sebagai budak. Kebetulan yang membeli adalah kerajaan. Nah, di kerajaan seperti yang kita tahu itu disenangi sama Zulaikha, istri sang raja, terus masuk penjara, terus menebak mimpi rajanya tentang 7 tahun masa panen, kemudian 7 tahun masa paceklik, terus beliau diangkat sebagai menteri perbendaharaan harta, yang kita sudah tahu lah kisah Nabi Yusuf. Kemudian hal itu membawa 11 saudaranya yang lain untuk ke Mekah, untuk ke Mesir. Nah, di Mesir setelah peninggalan Nabi Yusuf, mereka diperbudak oleh bangsa Mesir sampai zaman Nabi Musa itu. Terus kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka keluar dari Mesir, kembali lagi ke Palestina. Nah, ketika kembali di Palestina, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Yang membawa ke Palestina dari keturunan Lewi tadi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi apa, ternyata di sana ada seorang raja bengis yang berkuasa, namanya Jalut. Kemudian pertamanya sih nggak mau seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa mereka nggak mau diperintahkan untuk memerangi Jalut, itu nggak mau. Yang disuruh pergi berperang malah Musa sama Allah, kan liciknya dan pengecutnya mereka gitu kan. Tapi kan tidak semuanya, dan sebagian ada yang tetap di jalan yang lurus. Dan yang di jalan yang lurus ini akhirnya meminta kepada Nabi Samuel, nabi mereka, untuk mengangkat seorang raja di antara mereka agar bisa mengkoordinir mereka melawan Jalut. Permintaan itu akhirnya dikabulkan. Kemudian mereka mengangkat Tolut sebagai raja Bani Israel, pemimpin Bani Israel, untuk melawan Jalut. Ketika melakukan perlawanan, ketika si Raja Jalut yang digambarkan sebagai raksasa, perkasa, gede dhuwur gitu, menantang berkelahi, tidak ada yang berani kecuali seorang anak muda yang bernama Daud. Dan Daud itu juga nanti jadi nabi, sedangkan Daud sendiri dari keturunannya Yehuda. Nah, Daud melawan Jalut di bawah kepemimpinan Tolut, mengalahkan Jalut hanya berbekal ketapel. Kemudian setelah menang, Tolut
mengangkat Daud sebagai raja. Kemudian Daud menjadi raja Israel. Kemudian anak turunnya Nabi Sulaiman, mohon maaf, Nabi Sulaiman melanjutkan kepemimpinan Nabi Daud sebagai raja. Seperti kita tahu, kerajaan Sulaiman ini kerajaan yang luar biasa, yang kaya raya, kuat, bahkan bala tentaranya tidak cuma manusia, ada bangsa jin, ada bangsa binatang dan lain sebagainya. Kita tahu misalnya bagaimana mengalahkan Saba itu nanti di Yaman. Dan ini nanti yang turun sampai ke Nabi Isa. Nah, setelah Sulaiman meninggal, Nabi Sulaiman tidak menunjuk raja penggantinya. Sampai akhirnya kerajaan Sulaiman terpecah dua. Di utara itu kerajaan Israel dan di selatan itu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda inilah yang nanti menjadi entitas Yahudi sebagai Nasrani, sebagai agama. Entitas Yahudi sebagai agama. Sebelumnya tidak ada agama Yahudi, itu tidak ada. Ketika zaman Nabi Harun, Nabi Musa itu agamanya tidak Yahudi. Daud, Sulaiman itu agamanya tidak Yahudi. Lah muncul agama Yahudi itu ketika kerajaan Yehuda ini berdiri. Kemudian yang selatan kerajaan Israel. Jadi Israel itu entitas mereka sebagai bani, sebagai ras keturunan bangsa. Yehuda ini sebagai entitas spiritual. Kerajaan Israel tidak berusia lama, dia ditaklukkan oleh Samaria, penguasa Samaria dari Yunani. Terus kemudian yang kerajaan Yehuda yang di selatan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ini penguasa Babilonia yang kemudian dilanjutkan menjadi Persia. Ketika dua-duanya ditaklukkan, baik Israel maupun Yehuda ditaklukkan oleh dua kekuatan yang berbeda, bangsa Israel terpencar kemana-mana. Karena ketika Nebukadnezar ini mengalahkan atau menaklukkan Yahudi di Palestina, itu tidak hanya menaklukkan kemudian mengganti pemimpinnya seperti Islam, itu bukan, tetapi menyiksa, disiksa, dibunuh dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka semua ketakutan, lari berpencar ke seluruh penjuru dunia, sampai akhirnya sebagian juga nanti ke Jazirah Arab. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas soal keyakinan agama Yahudi. Pertama, sebagian Yahudi, tidak semuanya, meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah seorang pendeta atau disebut kahin Yahudi yang hidup tahun 457 sebelum Masehi. Dia seorang yang cerdas, dia menghafalkan Taurat. Karena hafal Taurat, kemudian cerdas banget, sama orang-orang Yahudi dianggap sebagai anak Tuhan. Ini nanti di dalam Al-Quran juga diceritakan. Mereka juga gemar mengubah-ubah isi Taurat dengan tangannya. Salah satu yang paling penting yang dihapus di dalam Taurat adalah kabar kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semuanya. Ada sebagian orang-orang Yahudi yang masih mengimani bahwa Nabi Muhammad itu akan datang. Termasuk orang-orang yang nanti menduduki Madinah, Yatsrib. Itu orang-orang yang meyakini bahwa Nabi terakhir akan datang di sana. Nah, sebelum itu mereka juga memusuhi para nabi yang diturunkan untuk mereka. Padahal nabi itu juga dari bangsanya sendiri. Apalagi nabi yang keluar dari bangsa Arab, bukan bangsa mereka sendiri. Itu termasuk nanti yang didustakan oleh mereka. Tetapi kemudian sebagian ada yang juga mengimani Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam anggapan mereka, Nabi Muhammad SAW itu khusus hanya untuk bangsa Arab, tidak untuk bangsa mereka. Bagi mereka, mereka punya nabi-nabi sendiri. Dan Nabi Muhammad karena bukan berasal dari bangsa Israel, bukan dari Bani Israel, maka mereka menganggap berarti ini bukan untuk mereka, ini khusus untuk orang Arab. Bagi mereka. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada juga di antara rohib Yahudi yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW karena membacanya di dalam Taurat. Sebagian seperti itu. Sampai akhirnya orang-orang yang yakin ini nanti mencari. Nah, adapun Yahudi dan Nasrani ini juga banyak
dibahas di dalam Al-Quran. Yang paling fenomenal adalah yang ada di dalam Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari di dalam setiap rakaat sholat kita. Di ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberikan kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa jalan orang yang telah Engkau beri nikmat? Di dalam ayat lain disebutkan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ini adalah para nabi, as-shadiqin, orang-orang yang shadiq, mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memperjuangkan jalan Allah. Kemudian lanjutnya ghairul maghdubi 'alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan lurus, yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang maghdub, yaitu orang-orang yang Engkau murkai. Nah, semua mufasir sepakat bahwa al-maghdub yang dimaksud di dalam Al-Fatihah ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang dimurkai Allah, karena banyak sekali di dalam ayat Al-Quran diceritakan bagaimana Allah murka kepada mereka. Salah satunya ketika zaman Nabi Musa, mereka diperintahkan untuk menyingkirkan Jalut tadi. Sebagian besar mereka itu nggak mau. Mereka nggak mau, pengennya itu terima jadi aja, terima bersih. Sana Musa sama Allah aja yang memerangi Jalut, nanti saya yang tak anu aja, tak masuk kalau udah selesai. Terus mengubah isi Alkitab, membunuh para nabi dan lain sebagainya. Maka yang dimaksud sebagai al-maghdub di dalam Al-Fatihah ini adalah Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang sesat ini para mufasir juga sepakat bahwa yang dimaksud ambolin di dalam Al-Fatihah ini adalah orang-orang Nasrani. Kenapa sesat? Karena menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Ya, Yahudi juga menganggap Uzair anak Tuhan juga. Tetapi kan tidak cuma itu, membunuh Nabi, mengganti isi Alkitab dan lain sebagainya. Makanya derajat kemurkaannya itu lebih tinggi kepada Yahudi. Kemudian di dalam surat lain, di dalam At-Taubah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, dan berkatalah orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara, dan berkata juga orang-orang Nasrani Masih ibnullah, al-Masih putra Maryam itu juga anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah perkataan yang keluar dari hawa nafsu mereka. Yudhahiuna qala alladziina kafaru min qabl. Yudhahiu, mereka itu meniru qaulal ladzina kafaru, perkataan yang dikatakan oleh orang-orang kafir min qabl, dari zaman-zaman sebelumnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa orang-orang kafir dari zaman sebelum kenabian bangsa-bangsa Yahudi dan kenabian Nabi Isa itu, ada yang menganggap bahwa ada manusia itu anak Tuhan. Ada nggak? Banyak sekali. Kalau di Yunani, Romawi Yunani, Hercules itu anaknya dewa, anaknya Tuhan, anaknya dewa Zeus. Terus di Mesir Firaun itu juga anaknya dewa Isis. Jadi hampir semua kepercayaan masa lalu itu menganggap raja mereka, penguasa mereka, atau orang yang dihormati oleh mereka itu sebagai anak Tuhan. Nah, makanya dikatakan di sini, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nah, atas ucapan itu, qatalahumullah, Allah melaknat mereka, anna yu'fakun, dan sesungguhnya mereka itu bagaimana mereka sampai berpaling. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim. Celakalah alladzi, orang-orang yang yaktubunal kitab, yang menulis kitab bi aidihim dengan tangan mereka sendiri.
Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian berkata bahwa ini yang mereka tulis ini min indillah, dari sisi Allah, bahwa ini adalah dari Allah, padahal dari tulisan tangan mereka sendiri. La yastaru bihi tsamanan qalila, untuk menjualnya dengan harga yang murah, untuk kepentingan-kepentingan perut, kepentingan-kepentingan duniawi, mereka mengubah isi kitab. Saya pikir zaman sekarang juga banyak orang-orang yang ya menyelewengkan isi Al-Quran, menjual ayat-ayat Allah untuk duniawi, untuk harga yang murah. Yang disebut murah itu berapa sih? Misalnya panjenengan dikasih jabatan menteri, terus kemudian dapat duit 10 atau 11 miliar dalam 10 bulan gitu, kira-kira itu murah atau tidak? Murah sekali. Al-haq itu walaupun ditukar dengan seisi bumi itu murah sekali, karena seisi bumi ini nggak ada artinya apa-apa, tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Sementara al-haq yang kita gadekan, kita jual itu dengan harga berapapun isi dunia, itu akan kita bawa. Maka berapapun Anda menjual, bahkan dibeli dengan seisi dunia, itu tetap harganya murah di mata Allah. Fawailul lahum mimma kataba aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menganggap Uzair anak Allah, yang dilakukan oleh orang Nasrani menganggap Isa itu anak Allah, kemudian mengganti isi kitab dan lain sebagainya, itu Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sudah kita buktikan kemukjizatannya. Maka apapun yang dikatakan oleh Al-Quran tentang bagaimana sifat-sifat orang Yahudi, bagaimana orang-orang Nasrani, kita paham bahwa itu adalah al-haq, kebenaran. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, persoalannya sekarang begini. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub yang merupakan Israel tadi, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Sulaiman, bahkan Nabi Isa, itu kira-kira agamanya apa? Nabi Musa itu agamanya Yahudi atau bukan? Nabi Sulaiman itu agamanya Yahudi atau bukan? Nabi Isa itu agamanya Nasrani, Kristen atau bukan? Pertanyaannya kan gitu. Nah, maka Allah juga jawab ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah ayat 140. Antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Antaquluna, ataukah kamu orang-orang Yahudi berkata, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishak dan Ishak, wa Yakub dan Yakub, wal asbata dan keturunannya, berarti termasuk Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Nabi Isa, semuanya keturunannya, hudan, mereka itu orang Yahudi. Apakah kamu sangka, kamu berkata bahwa mereka itu Yahudi, au Nasoro, atau pengikut Nasrani? Qalu a'antum a'lamu amillah, katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah? Wa man adzallamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Katakanlah, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi mereka itu bukan Yahudi. Harun, Musa, Sulaiman, Daud itu agamanya Yahudi? Bukan. Nabi Isa itu agamanya Nasrani? Bukan. Sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau ngeyel, kamu yang ngeyel lebih tahu kamu atau lebih tahu Allah? Allah lebih tahu jelasnya, yang Maha menciptakan. Kemudian agamanya apa? Mari kita lihat di Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, wala nasronian, dan bukan pula Nasrani, walakin kana hanifan musliman, akan tetapi dia adalah hanifan, orang yang hanif, orang yang lurus, musliman, orang yang berserah diri. Dalam bahasa Arab berserah diri itu muslim.
Jadi dia seorang apa? Seorang muslim. Seorang muslim yang lurus. Agamanya apa? Kalau muslim itu berarti orang yang lurus, sebenarnya orang yang lurus itu sedang mengikuti apa? Sedang mengikuti Islam. Maka begitu. Nah, artinya apa? Nabi Ibrahim dan keturunannya, bahkan sampai ke Ismail, sampai ke Nabi Muhammad, bahkan ke Musa, Harun dan lain sebagainya, sampai ke Ismail, sampai ke Isa. Itu apa? Dia muslim mereka itu. Orang yang lurus, orang yang berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan sesungguhnya mereka bukan termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Tidak seperti justru pengikutnya menyekutukan Allah dengan Nabi, sementara Nabinya sendiri dia orang muslim. Dan begitu disebutkan di dalam Al-Quran begitu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke proses orang-orang Yahudi masuk ke Yatsrib. Ada beberapa versi, ada dua versi bagaimana ceritanya orang Yahudi kok bisa sampai masuk ke Yatsrib. Versi pertama yang disampaikan oleh Ibnul Munzir, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam yang hidup sekitar 1527 sampai 1407 sebelum Masehi, ketika mereka melaksanakan haji dan para pengikutnya ikut berhaji, ada beberapa orang dari kalangan Bani Israel yang juga ikut berhaji. Maka ketika pulang, mereka lewat Madinah. Mereka berada di mana? Palestina, kan? Kemudian berhaji. Pertanyaannya begini, zaman Nabi Musa sudah ada haji atau belum? Ya sudahlah ya. Haji kan yang mensyariatkan Nabi Ibrahim kan? Jauh sebelum Nabi Musa kan? Nah, berarti sudah ada haji. Maka Nabi Musa juga haji. Nah, hajinya kemana? Dari Palestina haji ke Mekah. Untuk sampai Mekah lewat mana? Pasti lewat Madinah dong. Kalau dari Syam, dari Palestina sampai ke Mekah itu pasti lewat Madinah. Nah, ketika mereka melewati Madinah, waktu itu belum Madinah namanya, masih Yatsrib. Mereka perhatikan, mereka jumpai karakter kota itu seperti yang dikabarkan di dalam Taurat, bahwa ini adalah Mahjarun Nabi, kota tempat hijrahnya Nabi. Bahkan Taurat itu menggambarkan detail, tidak sekedar nanti akan ada Nabi terakhir, tidak sekedar itu, bahwa dia berhijrah ke sebuah kota Mahjarun Nabi, cirinya begini, memang tidak disebutkan namanya, tapi cirinya disebutkan, dan cirinya itu sama persis dengan kondisi kota Yatsrib. Kalau kita pelajari sirah kota Yatsrib itu, di kanan dan kirinya itu diapit oleh bebatuan yang hitam keras. Kemudian yang bagian utara itu ditumbuhi kebun-kebun kurma yang sangat lebat, dan itu diceritakan di dalam Taurat. Begitu mereka melihat itu, wah ini Mahjarun Nabi. Wah, kalau begitu kami akan menunggu di sini saja. Nah, gitu. Kemudian riwayat kedua, versi kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika Nebukadnezar berkuasa menaklukkan kerajaan Yehuda, membantai orang-orang Yahudi, maka banyak kalangan dari orang-orang Yahudi keluar dari sana, menyebar ke berbagai daerah. Karena mereka membaca di dalam Taurat tentang nanti akan ada Nabi terakhir yang muncul, yang ketika mengikuti sang Nabi terakhir ini, mereka akan menjadi penguasa dunia. Kabarnya kan begitu. Orang yang mengikuti Nabi terakhir ini akan menjadi penguasa dunia. Nah, dalam kondisi mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar, mereka punya harapan dong. Punya harapannya apa? Kita harus kembali menang. Caranya bagaimana? Kita menunggu Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu datangnya di mana? Dia akan hijrah di Mahjarun Nabi. Kotanya seperti itu. Wes, kita tunggu aja di sini. Nggak usah kembali lagi ke sana. Akhirnya orang-orang Yahudi dari Bani Harun ada yang tinggal di sana. Sampai kita ketahui akhirnya nanti ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita bergeser ke Yaman. Jadi kondisi di Yatsrib sudah ada komunitas Yahudi di sana. Kita bergeser ke Yaman. Di Yaman waktu itu ada seorang penguasa, ada seorang raja yang kemudian dipanggil Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr mengalami sebuah mimpi yang sangat menakutkan. Dia tidak cerita mimpinya seperti apa, nggak cerita. Cuma dia ngomong, saya itu mimpi yang sangat menakutkan. Panggil semua dukun. Semua dukun dia panggil,
untuk bertanya, ini mimpiku ini artinya apa? Aku mimpi mengerikan sekali. Kemudian para dukun, ya ceritakan aja Baginda, bagaimana mimpinya. Aku nggak mau. Kalau kamu memang hebat, aku nggak akan cerita. Tapi silahkan tebak apa mimpiku itu. Wah, ya nggak bisa. Aku nggak bisa kalau tidak diceritakan. Mereka nggak bisa semua. Mereka para dukun menjawab, ceritakanlah kepada kami, wahai Baginda. Maka kami akan menjelaskan takwilnya. Rabi'ah bin Nasr berkata, sungguh jika aku ceritakan terlebih dahulu mimpiku kepada kalian, aku tidak akan merasa puas dengan penjelasan kalian. Karena sesungguhnya arti mimpiku tadi tidak akan dimengerti selain oleh orang yang mengetahui terlebih dahulu sebelum saya ceritakan. Nah, kemudian mereka berkata, jika memang demikian yang kau inginkan, wahai Baginda, maka yang bisa melakukan itu hanyalah Syateh dan Syik. Ini dukun yang paling terkenal pada masa itu. Dukun paling ampuh, paling sakti. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berpengetahuan mengenai hal ini dibandingkan mereka berdua. Keduanya akan menjelaskan kepada Baginda apa yang ingin Baginda ketahui. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Jadi ini semua diambil dari kitabnya Ibnu Hisham. Kemudian benar, mereka mendatangi dukun Syateh. Kemudian bertanya, bagaimana tentang mimpiku ini? Kemudian Syateh menjawab, af'alu ra'aitu hummamatan kharajat min dzulmatin. Aku akan lakukan, aku akan tebak. Ra'aitu hummamata kharajat min dzulmatin. Aku melihat gumpalan hitam dari kegelapan. Fawaqa'at bil ardi tahamami. Kemudian jatuh ke tanah yang datar. Fa'akalat minha, kemudian memakan yang ada di sana. Kullu dzatin jumatin, setiap yang bernyawa, setiap makhluk hidup yang ada di sana. Jadi Syateh ini walaupun tidak diceritain bagaimana mimpinya, dia bisa tahu mimpimu itu ada gumpalan hitam dari tempat yang gelap jatuh ke tanah, kemudian gumpalan itu memakan seluruh makhluk hidup. Benar mimpiku seperti itu. Kemudian tanya, kemudian apa takwilnya? Akhlifu bima bainal kharrataini min khanasin la tahbitanna ardakumul jabas falatamlikanna ma baina abyaina illa jurasid. Aku bersumpah demi siang dan malam bahwa orang-orang Habsyah itu mana? Habsyah itu Ethiopia. Nama lainnya Aksum, yang nanti di zaman Nabi itu menjadi tempat hijrah mereka yang pertama, rajanya Raja Najasyi. Ketika kita membahas geopolitik kemarin, kenapa geopolitik saya bahas dulu, kita akan bisa membayangkan Yaman itu di selatan, beririsan dengan laut langsung, kemudian berdempetan dengan benua Afrika. Nah, benua Afrika itu Aksum atau Habasyah. Nanti akan datang orang-orang dari Habasyah, kulit hitam kan mereka, digambarkan dengan gumpalan hitam. Mereka akan datang menginjak negeri kalian, dan mereka pasti menguasai daerah di antara Abyan sampai Juras. Itu adalah kekuasaannya Rabi'ah bin Nasr. Kemudian Rabi'ah terkejut. Dia bertanya, sungguh hal ini sangat menyakitkan kita semua. Kapan itu akan terjadi? Syateh menjawab, tidak di masamu wahai Baginda, tapi setelahnya, sekitar 60 sampai 70 tahun setelah kekuasaan Anda. Rabi'ah bertanya, apakah daerah tersebut berada dalam kekuasaan orang-orang hitam itu selama-lamanya? Syateh menjawab, tidak. Daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka sekitar 70 tahun lebih. Setelah itu mereka dibunuh dan lari terbirit-birit. Ini yang menarik di sini. Kemudian Rabi'ah bin Nasr bertanya, siapa yang membunuh dan mengusir mereka? Syateh menjawab, yaklihi iramu din yazanna yakhruju alaihim min adan fala yadruk
akhadam minhum bil Yaman. Orang itu adalah Iron Ziyayan. Dia mendatangi mereka dari Eden dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka di Yaman. Rabi'ah bin Nasr melanjutkan, apakah daerah tersebut berada di dalam kekuasaannya atau tidak? Sateh lagi-lagi menjawab tidak. Rabi'ah bin Nasr kembali terkejut. Terus siapa orang yang mengakhirinya? Siapa orang yang mengakhiri kekuasaan kulit-kulit hitam itu? Dukun Sateh menjawab, Nabiyyu Yaqiyun, seorang nabi yang suci. Ya'tihil wahyu, dia memperoleh wahyu min kibalil aliyin, dari zat yang maha tinggi. Qala wa mimman hadzal nabi, dan siapakah nabi itu? Rabi'ah bin Nasr bertanya. Qala, Syatih menjawab, rajulun, seorang laki-laki, min walidin Ghalib, dari keturunan Ghalib, ibnu Fihr, anaknya Fihr. Fihr itu siapa? Fihr itu Quraisy, nama aslinya Quraisy. Dia itu dari keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr. Itu nasabnya Nabi Muhammad. Itu nasabnya Nabi Muhammad. Yakunul mulku fi qaumihi illa akhir zaman. Mereka akan menguasai tanah yang engkau kuasai itu, yang disingkirkan oleh orang-orang hitam itu, illa akhir zaman, sampai akhir zaman. Kaget Rabi'ah bin Nasr. Qala, dia bertanya, wa hal lidahri min akhir, apakah dunia ini ada akhirnya? Qala, menjawab dukun Syatih tadi, na'am, betul. Yaumu yujma'u fihi al-awwaluna wal akhiruna yas'adu fihi muhsinun. Betul bahwa nanti di akhir zaman itu semua orang yang hidup dari zaman dulu sampai zaman besok akan dikumpulkan. Generasi terdahulu sampai generasi terakhir akan dikumpulkan. Pada hari itu orang-orang yang selalu berbuat baik akan bahagia, orang yang jahat akan celaka. Rabi'ah bin Nasr bertanya lagi, apakah benar yang kau jelaskan kepadaku? Syatih menjawab, ya, demi sinar merah ketika matahari tenggelam, demi malam yang gelap gulita, demi subuh jika fajar telah menyingsing. Ini kan bahasa-bahasa Al-Quran ini. Sesungguhnya apa yang kuceritakan kepadamu merupakan kebenaran sejati. Dituliskan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah. Tentu saja Imam Ibnu Hisham ketika menulis ini juga tidak ngawur, pakai sumber-sumber. Kemudian tidak puas dengan jawaban Syatih, kemudian Rabi'ah bin Nasr juga bertanya kepada Syekh satunya tentang siapa yang akan menghentikan si kekuasaan orang-orang hitam ini. Bal yang itu bi rasulin mursalin ya'ti bil haqq wal adl, yaitu kekuasaannya akan dihentikan oleh seorang rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Baina ahli din wal fadl, di antara mereka ada orang beragama dan orang yang mulia. Yakunul mulku fil qaumihi illa yaumil fadl. Kekuasaan akan berada di dalam genggaman mereka, nabi ini, sampai akhir zaman. Jawabannya sama ini. Jawaban antara Syatih dan Syekh, jawaban dukun ini kepada Rabi'ah bin Nasr sama, bahwa nanti Yaman itu akan direbut oleh orang-orang kulit hitam, kemudian orang kulit hitam ini akan dikalahkan oleh pengikut seorang nabi yang mendapatkan wahyu, kemudian akan menguasai wilayah itu sampai akhir zaman. Kalau kita lihat sampai hari ini masih minimal masih di dalam kekuasaan muslimin. Oke, mungkin ada pertanyaan, kok bisa seorang dukun bisa mengetahui jawaban sebenar itu? Lah, jawabannya juga dalam Al-Quran, surat Jin ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasnas sama fawajadnaha muliat kharasan sadidan wasuhuban. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dari panah-panah api. Kemudian kita mundur. Jadi jin itu berusaha mencuri rahasia langit
tetapi kemudian dihadang oleh panah-panah api. Tetapi di ayat sebelumnya, wa anna kunna naq'udu minha maqa'idal lisyam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami jin dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-berita tentang masa depan. Tapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai mereka untuk memanah mereka dan membakar mereka. Artinya apa? Dulu memang jin-jin itu bisa mencuri berita-berita langit tentang masa depan. Makanya jin-jin dukun-dukun zaman dulu dengan dibantu oleh jin-jin itu bisa mengeluarkan prediksi-prediksi yang tepat. Tetapi sejak Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu tidak lagi. Allah sudah mengubah kebijakannya, diberi penjaga, diberi panah api, semua jin yang berusaha mengambil dipanah pakai panah api, kemudian terbakar dan meninggal. Maka kalau ada dukun zaman hari ini, dengan bertanya kepada dukun itu tentang masa depan, nggak usah dipercaya. Itu hanya halunya mereka. Kalau zaman dulu beneran, zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad, para dukun itu diberi informasi oleh jin, yang jin itu mencuri dengar dari langit. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya Rabi'ah bin Nasr memindahkan keluarganya di Irak. Nanti kekuasaan keturunan Yaman ini sebagian berkembang biak di Irak. Sementara berganti kuasaannya Rabi'ah bin Nasr selesai, berganti keturunannya yang namanya Taban Asad. Ini seperti yang dikabarkan oleh si dukun Syateh dan Syekh tadi, bahwa orang-orang kulit hitam ini akan datang setelah kekuasaannya Rabi'ah bin Nasr, tidak di zaman kekuasaannya Rabi'ah bin Nasr. Nah, siapa itu Taban Asad? Taban Asad itu adalah keturunan Rabi'ah bin Nasr yang kuat. Dia kerajaannya luas, kaya raya, keturunannya banyak, dan lain sebagainya. Dengan posisi itu, jadi di dalam bangsa Arab itu kalau ada orang kaya, ganteng, kuat, pintar berkelahi, dan lain sebagainya, itu bisa mendirikan suku sendiri. Termasuk Fikhr tadi. Fikhr tadi itu orangnya kaya raya, gagah, berpengaruh, cerdas, sampai akhirnya membuat suku sendiri. Dan orang-orang bangga untuk menyandarkan namanya ke suku itu. Gitu. Karena apa? Karena memang layak dibanggakan. Nah, Taban Asad ini juga sama. Taban Asad ini orang yang sangat kuat, cerdas, berpengaruh, sampai akhirnya ada suku yang mengatasnamakan dirinya, yaitu suku Tuba. Suku Tuba ini juga sering diceritakan di dalam Al-Quran, beberapa kali keluar, 2 atau 3 kali di dalam Al-Quran mengisahkan tentang Tuba. Nah, akhirnya kekuasaan Taban Asad dengan kaum Tubanya ini meluas. Kemudian pada suatu hari Taban Asad ada keperluan ke Syam, ke Palestina untuk berdagang. Kan perdagangan juga sudah sejak dahulu kan. Nah, ketika lewat Madinah, dia melihat ini potensi ini, Yatsrib ini potensinya adalah kurma besar luar biasa dari dulu. Maka kemudian Taban Asad memerintahkan anaknya untuk menjalankan bisnis kurma mereka, kurnanya Taban Asad di Yatsrib, membeli kebun, kemudian hasilnya dikirim ke Yaman dan lain sebagainya. Berjalan beberapa lama sampai ada sebuah kasus yang melibatkan anaknya Taban Asad tadi dengan orang-orang Yatsrib. Mereka bergesekan, bersih tegang, sampai akhirnya anaknya Taban Asad ini terbunuh. Ketika anaknya terbunuh, Taban Asad nggak tahu Taban Asad berada di Yaman kan? Tetapi berita sampai, tetapi lama, sekitar 3 pekan baru sampai ke Taban Asad di Yaman. Akhirnya Taban Asad mengirimkan pasukan untuk ngepung Yatsrib. Ketika dikepung, siang perang, yang kemudian membuat Taban Asad heran. Malamnya orang-orang Yatsrib ketika perang itu berhenti, mengirimkan makanan, mengirimkan obat-obatan. Ini yang membuat Taban Asad bingung, ini perang model apa ini? Siangnya perang, malamnya kok mengirim panganan, model apa? Ini membuat Taban Asad bingung.
Di tengah kebingungan itu datang dua orang Robi Yahudi. Di beberapa riwayat mengisahkan Robi Yahudi ini datang dari Syam. Ada yang mengisahkan Robi Yahudi itu ya dari orang-orang yang ada di Yatsrib itu sendiri. Kemudian mengajak diskusi, Taban Asad, kamu itu mau ngapain di sini? Ya tentu saja aku akan mengalahkan Yatsrib. Mau anak saya dibunuh kok gimana? Kamu nggak akan bisa mengalahkan Yatsrib. Kenapa nggak bisa? Karena ini adalah mahjarun Nabi, kota tempat hijrahnya Nabi. Dan tentu saja mahjarun Nabi ini akan dilindungi oleh Allah. Terus berbicara macam-macam tentang agama Yahudi. Akhirnya Taban Asad yang memang tidak punya pengetahuan agama sama sekali mulai mengikuti. Oh iya ya, gitu ya. Akhirnya Taban Asad mempercayai Robi Yahudi ini, bahkan tertarik untuk mengikuti ajaran Yahudi. Sampai akhirnya ditawarkan kepada Robi Yahudi tadi, ya sudah gini aja, saya percaya kepada agamamu. Sementara di kami, di negara kami, Yaman, itu orang-orang tidak tahu Tuhan yang mana yang benar. Mereka menyembah api. Untuk itu, mari ikut saya. Nanti ajarkan kepada rakyat saya tentang agamamu ini, agama Yahudi. Orang-orang Yahudi tentu saja Robi Yahudi ini mau. Dia kan punya semangat dakwah juga kan, menyebarkan agamanya. Akhirnya mereka ikuti alat perangnya, kemudian pulang. Belum jauh perjalanan, baru sampai ke Mekah, istirahat di dekat Mekah. Ada suku Huzail. Suku Huzail itu yang dia sedang berseteru dengan suku yang ada di Mekah. Waktu itu Khuza'ah, ya, masih zaman Bani Khuza'ah. Itu dia juga tidak suka kepada orang Yaman. Nah, akhirnya diadu domba. Orang-orang suku Huzail ini bilang kepada Taban Asad, wahai Taban Asad, kamu mau nggak mendapatkan harta yang banyak dan gratis, tidak perlu banyak perlawanan? Ya jelas mau dong. Gimana caranya? Itu di dalam kota itu, kota Mekah, itu ada bangunan namanya Ka'bah. Di bawah tanahnya itu banyak disimpan emas, permata, perhiasan, macam-macam. Ini bukan bohong, memang benar. Karena orang-orang Mekah, orang-orang Arab secara pada umumnya itu sangat menghormati Ka'bah. Terus kemudian dalam tanda petik mereka bersedekah dalam bentuk menanam harta-harta mereka di bawah Ka'bah. Tapi tentu saja Bani Huzail juga tahu nggak mungkin Ka'bah ini akan bisa dihancurkan. Mereka semua tahu itu Baitullah, itu rumahnya Allah. Orang Yahudi juga tahu. Maka kalau orang Yaman Taban Asad ini nekat nyerang, ya hancur juga seperti halnya Abraha nanti. Nah, ini sudah siap-siap. Taban Asad sudah siap-siap menyiapkan pasukannya. Nah, kan tadi ada pendeta Yahudi kan. Pendeta Yahudi heran. Loh, ini katanya mau pulang kok malah nyiapin pasukan lagi. Mau ngapain? Kami mau mengambil harta yang ada di bawah Ka'bah. Wah, orang Yahudi tahu benar. Loh, nggak usah. Kami tidak pernah mengetahui ada rumah Allah di muka bumi ini selain Ka'bah itu. Maka kamu tidak akan pernah bisa mengambil itu semua, karena itu akan dijaga langsung oleh Allah. Karena sudah percaya kepada pendeta Yahudi tadi kan. Nah, terus apa saranmu? Saranku, semua orang yang bertemu dengan Ka'bah itu harus tawaf, mengitari Ka'bah. Ikut akhirnya, ya udah, akhirnya tidak jadi memerangi, malah tawaf. Terus kemudian Taban Asad bertanya akhirnya, setelah tawaf dia bertanya, lah kamu kok nggak tawaf juga? Saya juga harusnya tawaf, saya akan tawaf. Tetapi pantang bagi kami, orang-orang yang kenal Allah dan mentauhidkan Allah, pantang bagi kami untuk tawaf di Ka'bah, sementara di Ka'bah masih banyak berhala-berhala di sana. Jadi orang-orang Yahudi juga tahu gitu. Orang-orang Yahudi kan, orang-orang Yahudi waktu itu kan Islam belum ada kan, Islam belum datang kan. Berarti agama terakhir dari Allah itu ya masih Nasrani, Yahudi dan Nasrani kan. Nah, maka dari itu zaman itu Yahudi dan Nasrani itu masih diterima oleh Allah, meskipun tentu saja melihat orangnya juga kan. Ada orang Yahudi yang diterima, ada orang Nasrani yang diterima.
Tetapi meskipun demikian, banyak orang-orang Yahudi yang nyeleweng yang tidak diterima oleh Allah. Seperti halnya sekarang sama. Yang diterima oleh Allah memang hanya agama Islam. Tetapi tidak semua orang yang ngaku Islam diterima keislamannya oleh Allah, kan begitu kan sama. Nah ini termasuk orang yang paham. Pendeta Yahudi yang mengarahkan Taban Asad ini termasuk pendeta Yahudi yang paham. Oke, akhirnya mereka pulang sampai ke Yaman. Di Yaman, Taban Asad berkata kepada pendeta-pendetanya, pendeta-pendeta penyembah api, ya kan, mereka penyembah api. Nggak ada pendeta-pendeta penyembah api. Wahai kaumku, rakyatku, dan para pendeta-pendetaku, sesungguhnya aku bertemu dengan seorang Robi yang punya agama yang hak. Kalian ikutlah agama ini. Wah, mereka nggak percaya, nggak semudah itu dong percaya pada agama baru. Oke, sekarang kita buktikan saja siapa yang benar, siapa yang salah. Terus orang-orang penyembah api itu memberi solusi gini. Mereka kan punya kamar api, ya. Apinya itu kan disimpan di dalam sebuah gedung gitu, ada pintunya. Sekarang gini, kita berdiri, Robi Yahudi dan pendeta kaum penyembah api ini sama-sama berdiri, kemudian kita buka pintunya. Nanti api itu akan menyambar siapa? Yang disambar dia yang salah. Beneran? Oke, siap, berdiri. Buka pintunya, api nyambar para pendeta penyembah api tadi, lari terbiru-biru. Kemudian orang-orang yang tadi jangan lari, kembali lagi. Sekarang apapun yang terjadi, kita nggak boleh lari. Kita harus buktikan siapa yang benar. Apapun yang terjadi nggak boleh lari. Benar. Buka lagi, kebakar lagi udah. Para penyembah api itu kebakar, orang Yahudi selamat, Robi Yahudinya selamat, dan penduduk Tuba memeluk Yahudi. Nah, jadi menyebar. Yahudi dari tadinya cuma di Madinah, sekarang menyebar di Yaman. Tetapi nanti kisahnya lama, tidak saya kisahkan secara semuanya, ya. Ada titik-titik tertentu yang membuat orang-orang Yaman ini meninggalkan agama Yahudi. Ada perpindahan kekuasaan, termasuk diambil alih oleh di luar kekuasaannya, di luar anak cucunya Robi'ah bin Nasr, seorang perampok, kemudian berhasil diambil alih lagi. Tetapi kemudian ajaran Yahudi sudah luntur karena kekuasaannya tidak mendukung itu. Nah, tetapi tersebar berita bahwa agama Yahudi itu menyebar sampai ke Yaman. Itu tersebar di mana-mana, sampai ke Romawi juga tersebar berita bahwa agama Yahudi sudah menyebar sampai Yaman, walaupun pada faktanya sudah hilang lagi gitu. Akhirnya ada seorang pendeta dari Romawi, dari Syam, yang berniat mendakwai Yaman. Namanya pendeta Finion. Pendeta Finion melakukan perjalanan ke Yaman, tetapi sampai di Najran. Najran itu sedikit di utaranya Yaman. Dia dirampok, kemudian dijadikan budak, kemudian dijual di Najran. Najran dan Yaman itu satu wilayah. Jadi hampir sampai ke Yaman, di Najran sudah dirampok dan dijadikan budak. Kemudian dibeli oleh seorang juragan. Nah, juragannya ini kan penyembah api, berdialog dengan Fenion. Tuannya Fenion, ya majikannya dan majikan Najrannya beradu Tuhan. Tetapi akhirnya Fenionlah yang menang. Akhirnya semua penduduk Najran masuk Nasrani. Kemudian ada seorang murid dari Fenion ini, orang asli Najran, namanya Abdullah bin Samir. Dia pendeta Najran, asli Najran yang mengikuti Fenion. Dia pergi ke Yaman, meneruskan misi Fenion tadi untuk mendakwai Yaman. Kemudian waktu itu Yaman dalam kekuasaan seorang raja baru namanya Zunwas. Raja Zunwas ini masih keturunannya Robi'ah bin Nasr juga. Tetapi dia sudah tidak lagi Yahudi, keturunannya Taban Asad juga, tetapi sudah tidak Yahudi. Bahkan dia menuhankan diri. Nah, siapapun yang tidak mengakui Zunwas sebagai Tuhan, dia akan dibunuh. Nah, Abdullah bin Samir kesana itu kan untuk mendakwahkan agama Nasrani. Tentu saja tidak mengakui Zunwas sebagai Tuhan. Nah, akhirnya
di Yaman, di salah satu sudut kota, dia mencari tempat bersembunyi. Ketemulah sebuah gua, dia bersembunyi di sana sambil menunggu dan menyusun strategi ini bagaimana enaknya. Bersamaan dengan itu ada penyihir Yaman, penyihir stafnya Zunuwas, penyihir seniornya yang sudah tua dan tidak lama lagi meninggal. Ya sudah tua lah, sudah hampir meninggal. Maka agar ilmunya tidak punah dan bisa meneruskan kekuasaan Zunuwas, menyangga kekuasaan Zunuwas dengan sihirnya, itu akan diturunkan. Maka kemudian Zunuwas membuat sayembara untuk memilih pemuda-pemuda terbaik dari Yaman. Sampai akhirnya ada seorang pemuda yang terbaik yang memenangkan sayembara itu, namanya Waddah. Akhirnya Waddah ini belajar ilmu sihir ke penasehat Zunuwas tadi, dalam rangka untuk memperkuat kekuasaan Zunuwas. Jadi sihir itu begini, sihir itu sebenarnya kan cuma mengelabui pandangan manusia. Misalnya ada binatang, hanya kambing aja disihir seolah-olah menjadi naga, hanya tipu-tipuan aja. Dan itu untuk menakut-nakuti rakyat, bahwa ini loh Raja Zunuwas itu punya penyihir-penyihir yang perkasa yang tidak bisa dikalahkan oleh rakyat. Nah, Waddah, pemuda terbaik dari Yaman, belajar sihir kepada penasehatnya Zunuwas tadi. Selama dia belajar sihir bertahun-tahun, dia lewat depan guanya si Abdullah bin Samir tadi. Kemudian dia dengar suara ini, kok kayak di dalam gua kok ada orang kayaknya ya. Akhirnya dengan rasa penasaran itu, Waddah masuk dan bertemu Abdullah bin Samir. Kemudian terjadi diskusi, terjadi dialog, dan Abdullah bin Samir menggunakan kesempatan itu untuk mendakwahkan Nasrani. Ingat, waktu itu Islam belum ada. Berarti yang didakwahkan Abdullah bin Samir itu agama terakhir yang diridhoi Allah. Nasrani waktu itu masih agama terakhir yang diridhoi Allah. Nah, Waddah akhirnya percaya, dia lebih percaya kepada Nasrani yang diajarkan Abdullah bin Samir daripada sihir yang diajarkan penyihirnya Zunuwas. Karena sihir itu tipu-tipu, sementara agama yang diajarkan Abdullah bin Samir berisi kebenaran dari Allah. Akhirnya Waddah ini lebih pro kepada Abdullah bin Samir, dan namanya seorang pemuda terbaik, pemuda cerdas, dia akan tahu kan kebatilannya Zunuwas, kebatilannya sihir, tahu benar. Kemudian ketika sudah sampai pada puncak keilmuannya Waddah, baik ilmu sihirnya maupun ilmu keagamaan Nasraninya sudah sampai kepada tingkat kematangan dan sudah siap untuk mendakwahkan apa yang dia yakini, kemudian terjadi sebuah peristiwa. Ada sebuah binatang besar yang menutupi jalanan Yaman. Semua orang tidak bisa menyingkirkan, termasuk si penyihir tadi tidak bisa menyingkirkan. Akhirnya orang-orang minta kepada Waddah, ini si murid penyihir, murid terbaiknya penyihir, kita berharap pada dia. Kemudian Waddah menyingkirkan binatang itu, dengan tentu saja dengan ridha Allah. Setelah berhasil, Waddah kemudian mengatakan, sesungguhnya saya menyingkirkan ini bukan dengan ilmu sihir yang diajarkan oleh penyihirnya Zunuwas. Apa yang aku lakukan ini atas ridha Allah. Kemudian dia menceritakan tentang agama Nasrani, bahwa Tuhan yang benar itu bukan Zunuwas, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Bahwa sihir-sihirnya para penyihir Zunuwas itu hanyalah tipu daya. Saya ini muridnya, saya tahu benar kebatilan yang mereka ajarkan. Wah, epic bener itu. Jadi diungkapkan oleh orang yang belajar kepada dia sendiri. Soalnya kan orang-orang, wah ya bener juga ya kan gitu. Nah, karena melawan penguasa, ya, Waddah kan juga melawan penguasa dalam hal ini kan. Ditangkap, dibawa ke atas gunung, ditebing gitu, dilemparkan dari tebing. Tidak mati, dia selamat. Setelah selamat, kembali mendatangi Zunuwas. Wahai Zunuwas, aku selamat. Atas izin Allah, aku selamat. Ditangkap lagi Waddah, kemudian dibawa ke kapal, mau ditenggelamkan ke laut.
tetapi kapalnya malah tenggelam. Wadoh selamat lagi, kembali kepada Dunwas lagi. Wahai Dunwas, aku dilindungi Allah. Sesungguhnya aku hanya bisa mati atas izin Allah. Kamu bukan Tuhan, kamu tidak bisa menentukan ajal manusia. Yang menentukan ajal manusia hanya Allah. Kemudian, jika kamu pengen membunuhku, maka minta tolonglah kepada Allah. Dia bilang gitu. Caranya bagaimana? Silahkan panah aku akan berdiam diri, silahkan dipanah, tetapi sebelum memanah, ucapkan Bismillahirrabbilgulam. Ya bener kok? Ya bener. Oke, siap. Akhirnya Wadoh diikat, kemudian Zulwas narik anak panah, kemudian ngucapin Bismillahirrabbilgulamnya pelan-pelan agar orang tidak dengar. Cek, panahnya meleset. Kemudian Zulwas bilang, wah bohong kamu Wadoh. Bukan saya yang bohong, wahai Zulwas. Kamu yang tidak jujur. Sekarang ucapkan dengan lantang kata-kata itu. Kemudian benar, dengan lantang Bismillahirrahmanirrahim, panah jebret kena mati. Apakah Zulwas menang? Ya menang. Wadoh mati. Tetapi seluruh penduduk Yaman masuk Nasrani. Kali ini seluruh penduduk Yaman masuk Nasrani. Kenapa? Melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa yang benar Wadoh. Dunwas itu tidak punya kuasa apa-apa, mereka berbondong-bondong masuk Nasrani. Nah ini kemudian memunculkan kemarahan Raja Zulwas. Akhirnya 20.000 rakyat di zaman yang masuk Nasrani tadi dimasukkan ke dalam parit. Digalilah parit yang sangat besar, dimasukkan kayu-kayu di sana, dibakar, kayunya dibakar menjadi api yang menyala-nyala. Kemudian puluhan ribu rakyat Yaman yang sudah masuk Nasrani tadi dibakar ke parit. Zulwas membakar mereka di dalam parit yang sangat besar. Dan ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Buruj yang istilahnya adalah Asbabul Ukhdud. Mari kita simak Al-Buruj ayat 2, wassama idatil buruj ayat 1 ya. Wassama idatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wasahidi wa mashud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Itu muncul di kalimat ini. Kutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang ashabul ukhdud, para pembuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Ngapain mereka? Anna ridatil waqud, membuat parit tadi, kemudian membakarnya dengan api, dengan kayu bakar. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka berada di sekitarnya, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dengan itu mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang mukmin, membakar orang-orang mukmin. Orang mukminnya di sini bukan orang Islam pengikutnya Rasulullah ya. Ini pengikut Nasrani, yang tentu saja Nasrani yang masih diridhoi Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minuna billahil azizil hakim, dan mereka menyaksikan orang-orang yang mukmin itu dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Itu cerita kisah Zulwas membakar 20 rakyatnya sendiri yang mengikuti Nasrani. Baik, ternyata kisah berlanjut. Ada seorang yang selamat, ada satu orang yang selamat dari 20.000 tadi, namanya Daus Zu Sa'laban. Dia selamat dari pembakaran, dia lari, dikejar oleh pasukannya Zulwas, tidak tertangkap. Mereka menyeberang ke Afrika, kemudian lari ke utara, mencari apa? Mencari Kaisar Romawi yang beragama Nasrani. Dia tidak tahu sebenarnya ketika menyeberang ke Afrika itu kan ketemu Habasyah kan. Habasyah ada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu kan juga Nasrani, tapi dia nggak tahu. Taunya penguasa Nasrani itu yang ada di Romawi. Maka dia terus ke Romawi yang ada di utara. Terus Kaisar Romawi ini mengutus membuat surat
untuk dibawa Zu Sa'laban tadi, Daus Zu Sa'laban tadi, untuk disampaikan kepada Raja Habasyah. Kemudian suratnya dibaca dan tahu bahwa ada orang-orang Nasrani yang dibakar. Tentu saja baik Kaisar maupun Raja Najasyi marah. Sebenarnya Kaisar ini juga akan berangkat sendiri, tetapi kan jauh kan. Ya udah, anu aja, biar ditangani pasukannya Habasyah. Tapi kita kan tahu ya bahwa Habasyah terus kemudian Romawi itu kan satu fasal. Yeah. Kerajaan utamanya adalah Romawi. Kemudian di pesisir-pesisir Afrika ini kan Nasrani semua. Sementara Yaman tadi sempat Yahudi sebentar, terus kemudian menjadi musyrik lagi. Nah, akhirnya Najasyi mengirim pasukan ke Yaman. Siapa yang dikirim? Raja Najasyi mengutus panglima perangnya namanya Iryad. Kemudian wakilnya namanya Abraha. Lah ini yang mungkin teman-teman paling tahu ini Abraha ini. Siapa dia? Wakilnya Iryad. Wakil panglima Najasyi yang ditugaskan untuk menyerang Zunuwas di Yaman. Akhirnya Zunuwas kalah, tenggelam di Laut Merah. Kemudian Iryad tidak kembali ke Najasyi, tetapi memegang kekuasaan di Yaman. Tetapi Iryad ini ternyata orang yang kejam. Sementara Abraha tidak rela kehidupan Yaman dipimpin oleh orang yang kejam. Abraha awalnya menasihati kejaman Iryad, kalau yang benar, berkuasa yang benar, tapi nggak mau. Akhirnya Abraha memutuskan diri untuk memberontak Iryad dengan pasukannya. Tentu saja ada pasukan yang loyal kepada Abraha dan ada pasukan yang loyal kepada Iryad. Nah, ketika mau memberontak, ini Abraha nego sama Iryad. Sekarang gini, kita nggak usah perang, karena perang akan melibatkan orang-orang Yaman, pasukanku maupun pasukanmu. Sekarang kita berduel saja. Siapa yang menang